berburuk sangka. Jadi jangan pernah berburuk sangka kepada Tuhan, karena Tuhan itu lebih tahu apa yang paling baik untuk kita. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Kontak Mimpi. Kali ini saya sedang bermain di rumah Mua Terhits Sebanjarnegara, yaitu Mbak Eka Ayu Umah Pengantin. Untuk berbincang-bincang lebih santai atau lebih detail mengenai profesinya, sekarang kita panggil saja Mbak Eka Ayu Umah Pengantin untuk datang ke sini. Mbak Eka, boleh Mbak? Halo Mbak Sita. Halo Mbak Eka Ayu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Sangat sukses ya Mbak. Amin, 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 amin. Terima kasih berkat doanya semuanya. Nah teman-teman, sekarang saya sudah bersama Mbak Eka Ayu Umah Pengantin nih. Sepertinya kita harus banyak bertanya dengan Mbak Eka Ayu ya teman-teman. Mbak Eka, sebenarnya saya tuh penasaran banget tahu sama Mbak Eka. Mulai dari usahanya Mbak Eka itu sekarang kan sudah jadi Mua Terhits Sebanjarnegara ya Mbak. Belum seperti itu, tapi semoga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mbak Eka, kira-kira boleh nggak sih dibagikan sedikit cerita tentang Mbak Eka bisa sampai sejauh ini, bisa sampai sehit ini di Banjarnegara, untuk pengetahuan teman-teman di luar sana, supaya mereka juga punya motivasi. Mbak Eka sudah sampai sejauh ini, mereka juga pasti bisa sampai sejauh ini juga gitu Mbak. Pastinya semua itu berawal dari mimpi sebenarnya. Tidak pernah dibayangkan bakalan seperti ini, Pak. Bakalan menjadi seorang perias. Itu sebenarnya hal yang mustahil, soalnya saya sendiri itu tidak ada keturunan perias, tidak ada keturunan dari dulu itu kayak yang namanya perias pengantin itu memang tidak ada. Kalau boleh tahu menggeluti bidang perias ini sudah berapa lama Mbak? Kita itu mulai dari tahun 2014. Jadi sampai 6 tahun. 6 tahun. Nah, awalnya Mbak memang kursus atau background Mbak sebenarnya apa sih sebenarnya Mbak? Kalau background sendiri sebenarnya ibu rumah tangga biasa dulunya. Ibu rumah tangga biasa yang tidak punya kerjaan, yang cuma kerjanya di rumah masak sama ngasuh anak, tapi dilalah dikasih rezeki, jalan rezekinya di sini. Jadi memang tidak ada keturunan perias, terus tidak ada terbersit bakal ada usaha seperti ini gitu. Jadi berarti buat ibu-ibu di luar sana juga punya kesempatan yang sama. Harusnya ya, bisa, harusnya iya. Jadi awalnya jadi ibu rumah tangga, kemudian punya kesempatannya ini seperti apa Mbak Eka? Ya, kalau dulu itu kalau boleh cerita dari awalnya, memang saya itu ibu rumah tangga biasa. Sampai anak saya itu umur 4 tahun. Nah, kita itu umur 4 tahun, dilalah saya diharuskan dengan keadaan untuk bekerja di luar. Itu pertama kali bekerja itu saya memang di toko jadi BA kosmetik. Beauty advisor kosmetik yang kalau teman-teman sering lihat ya di toko itu maksudnya ada yang nunggu stand kosmetik itu dulu pertamanya dari situ. Iya, di Banjar saja. Karena kan sudah punya anak, jadi nggak bisa jauh-jauh. Jadi di Banjar saja. Pada anak umur 4 tahun sampai kurang lebih kayaknya aku jadi BE mana lama 4 tahun atau 5 tahunan kayak gitu. Sampai dari posisi itu terus Mbak Eka bisanya jadi ngerias gitu, gimana ceritanya? Itu balik lagi kalau dibilang itu rezeki apa anugerah atau kebetulan atau apa itu nggak tahu, maksudnya saya pun sendiri kadang kalau ditanya seperti itu kadang lucu diceritakannya, soalnya memang tidak ada basic dari perias keturunan gitu, memang nggak ada. Terus main make up pun sebenarnya nggak suka. Untuk make up sendiri nggak suka sebenarnya. Jadi kalau sehari-hari cukup kayak gini, nggak suka yang pakai bedak, nggak suka yang pakai fondi tebel ya gitu, memang nggak suka kalau untuk pribadi. Iya, kalau untuk pribadi itu memang nggak suka yang dandan gitu, nggak suka. Tapi dilalah rezekinya di situ. Nah, kalau bisanya saya sampai di titik ngerias jadi perias pengantin, kalau zaman dulu kan masih perias pengantin, kalau sekarang kan sudah mua gitu bahasanya sudah mua. Kalau dulu itu berawal dari tahun berapa ya lupa. Jadi suamiku itu Pak Edit dulu sudah disusukan sama aku, kan aslinya susukan, Pak Editnya yang asli sini. Nah dulu itu kita sudah nempatin rumah disusukan, sudah punya anak, sudah madan besar sih, umur berapa 7 atau belum 7, masih TK. Terus dilalah Pak Edit itu disuruh pulang ke sini
sama beberapa orang, atau bisa dibilang banyak orang sih, wong banyak sampai ribuan. Jadi dulu itu dikon magang lurah. Pertamanya itu magang lurah, alhamdulillah nggak jadi. Alhamdulillah kayaknya nggak jadi. Nah, dengan beban yang banyak luar biasa, orang magang lurah itu kan luar biasa nih modalnya, bukan cuma tenaga, bukan cuma itu, materi pun luar biasa. Hitungannya itu luar biasa. Nggak tahu itu kalau orang magang lurah itu sampai memang pada saat itu di titik kita terpuruk. Jadi orang magang lurah nggak jadi, yang pasti kelihatan itu hutangnya. Karena untuk menjadi lurah itu harus berani spekulasi. Iya, spekulasinya itu memang luar biasa sekali. Jadi karena kita terhimpit oleh kewajiban yang harus mengembalikan tanggungan-tanggungan itu, akhirnya kita semakin bangkit. Sempat di titik yang paling minus luar biasa itu sempat. Jadi dengan tanggungan yang begitu banyak, yang di luar jangkauan kita, yang kalau dihitung misalnya dulu aku itu cuma bekerja di toko dengan gaji yang UMR itu luar biasa. Nah, akhirnya memicu kita untuk bangkit. Bangkitnya itu seperti apa biar kita itu bisa memenuhi tanggungan-tanggungan kita kepada orang lain yang banyak itu. Jadi berawal dari itu kita memberanikan diri untuk make up. Nah, kalau make up itu sebenarnya pada saat saya mulai make up belum ada basic apapun, cuma seneng make up. Dan karena saya kerja di make up, jadi saya tahu sedikit, itu baru sedikit banget taunya. Ini untuk ini, taunya cuma sekedar bedak, lipstick, blush on kayak gitu, belum kemana-mana, baru basic sekali. Tapi nilalah, setelah saya dapat job pertama itu kalau nggak salah 2014, setelah lebaran, itu job pertama saya. Itu senang banget rasanya. Pada saat itu pengantin pertama, dengan modal saya yang minus, semua itu saya awali dengan ngerental. Jadi dari baju, dari perlengkapan, dari dekorasi, sampai keris, sampai selop pengantin pun kita itu ngerental semua. Jadi memang bukan karena kita punya modal terus kita buka usaha, bukan, tapi karena kita kemauan gitu loh. Jadi kemauan memang luar biasa. Kemauan itu memang harus dibentuk dari dalam hati. Gimana caranya untuk memenuhi hidup kita? Soalnya kalau sudah kita berpikir di situ, tidak akan ada orang lain yang bisa menanggung hidup kita selain diri kita sendiri. Iya kan? Motivasi itu ya, Mbak. Iya, karena meskipun dari ngerental iya, ya. semuanya itu kita ngerental. Jadi bukan dengan modal banyak terus kita buka usaha yang dulunya itu memang perias pengantin kan modalnya memang banyak ya. Nggak cukup cuma satu baju, nggak cukup punya dekorasi satu, nggak cukup punya perlengkapannya ini, memang harus banyak sekali yang dikompletin. Tapi berangkat dari kenyataan kita untuk membenahi hidup, membenahi semuanya, kita berusaha bareng-bareng. Kebetulan suami saya juga mendukung luar biasa. Memang basic suami saya itu orang kesenian. Jadi dulu itu memang dia itu sekolahnya SMKI di Jogja, terus pulang ke sini dilalah basicnya memang di pertunjukan. Jadi dia bukan, jadi dia itu lebih ke pengrawit, kayak gamelan itu. Memang dia faknya di situ. Terus di sini dia biasa disambat sama orang-orang untuk menangani ya job-job kecil. Kalau dulu masih job-job di desa maksudnya untuk tenda, untuk handle tenda, handle perias, handle hiburan. Dia itu sudah biasa seperti itu sebelum saya terjun ke rias. Jadi setelah saya memberanikan diri terjun ke rias, suami saya itu memang basic sudah punya untuk menata semuanya biar semuanya baik. Berarti dia sudah punya manajemen yang baik ya, baik. Sudah mengetahui lapangan. Kalau saya itu memang tugasnya cuma make up. Jadi untuk lapangan kayak masang dekor, layout, terus meeting sama klien memang lebih ke suami. Jadi Mbak Eka dan suami itu paket lengkap lah istilahnya, Mbak ya. Bisa dibilang kayak gitu. Jadi kalau kita itu kalau dilihat dari senengnya kerja bareng. Tapi kalau dilihat dari susahnya nganggurnya juga bareng. Iya, nganggurnya juga bareng. Kalau misalnya nganggur kan jadi lebih quality time ya, Mbak. Jadi ada waktu quality time-nya bersama-sama, jadi nggak perlu masuk jadwal ya, Mbak. Bener-bener, jadi bisa liburannya bareng.
Nah, itu dia teman-teman. Ternyata Mbak Eka Ayu ini awalnya bukan backgroundnya dari perias, tetapi sekarang Mbak Eka Ayu sudah sukses menjadi perias terhits sebanjarnegara. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih dalam lagi tentang Mbak Eka Ayu, simak terus video ini hingga terakhir ya. Kita lanjut lagi tanya-tanya tentang kepada Mbak Eka Ayu tentang mungkin setelah tahu latar belakangnya tadi, kita pengen tanya-tanya lagi Mbak Eka Ayu. Kalau misalnya tadi Mbak Eka Ayu mengatakan bahwasanya Mbak Eka Ayu ini awalnya nggak suka dengan make up kan? Nah, bisanya Mbak Eka Ayu suka dengan make up ini mungkin awalnya kita bisa sebutkan gara-gara adanya paksaan ya Mbak? Paksaan karena ada sesuatu hal gitu ya Mbak ya. Nah, terus bagaimana sih kan kalau misalnya sesuatu yang dipaksa itu kan kadang banyak sekali yang mengartikan itu tidak baik gitu ya Mbak. Bagaimana memanage sesuatu yang dipaksa itu menjadi baik dan malah sekarang bisa menjadi profesi yang sangat apik, sangat bagus gitu Mbak? Iya, kalau dibilang dipaksakan memang jalannya Tuhan seperti itu. Jadi kita itu tidak pernah tahu apa yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Lewat jalan apa kita akan diberi jalan rezeki, terus permasalahan apa yang akan menjadikan kita lebih kuat lagi. Jadi sepertinya semua orang punya cerita sendiri-sendiri di kehidupannya. Jadi kita itu memang harus selalu berbaik sangka kepada Tuhan. Itu yang paling utama, harus kita tanamkan di hati bahwa Tuhan itu maha mengasihi, Tuhan itu maha menyayangi umatnya. Jadi jangan sampai berburuk sangka. Jadi jangan pernah berburuk sangka kepada Tuhan, karena Tuhan itu lebih tahu apa yang paling baik untuk kita. Dengan cerita saya sedikit tadi di awal, memang saya itu diadakan di titik paling rendah, di mana saya harus berpikir keras dengan suami untuk bagaimana caranya bangkit. Tapi itulah ternyata jalan Tuhan yang paling indah yang disiapkan untuk saat ini. Jadi semuanya memang sudah dijalankan. Nah, karena memang saya dituntut seperti itu, sedikit banyak saya harus belajar memang. Nah, pas saya kerja di kosmetik itu memang ada pelatihannya. Jadi setiap bulan itu kita ada meeting, dalam meeting itu kita diajari untuk bermake up gitu. Itu sedikit bekal lagi untuk saya lebih mengerti make up. Nah, setelah kejadian saya menerima job wedding pertama itu menjadikan pemicu luar biasa bagi saya. Itu luar biasa. Aku bisa dipercaya jadi seorang perias gitu. Nah, akhirnya dari itu saya belajar lagi. Ya, yang pertama memang saya otodidak. Zaman sekarang belajar otodidak lebih gampang. Tinggal buka YouTube, semuanya ada di situ. Tapi kalau untuk tradisionalnya memang harus dibelajar secara mendalam. Soalnya sudah ada pakem-pakemnya. Untuk merias pengantin itu tidak boleh salah. Apalagi untuk yang Jawa, untuk yang Jogja, Solo itu memang harus didalami lagi. Kalau untuk yang modernnya seperti make up, terus look make up atau goresan apa itu bisa dipelajari dari YouTube. Atau kalau saya itu lebih senang ikut seminar atau workshop. Itu ilmunya pasti upgrade, lebih yang terbaru gitu. Jadi kalau misalnya pas waktu awal Mbak Eka make upin tadi job pertama itu teman atau saudara sendiri gitu ya Mbak ya. Terus waktu Mbak Eka itu make up saudara sendiri itu apa saja yang harus Mbak Eka kayak servisnya itu Mbak Eka berikan itu seperti apa Mbak? Iya, kalau dulu pertama banget saya ingat itu yang paling kita siapkan, maksudnya aku sama suami siapkan itu pelayanannya. Memang kita itu jualnya jasa, bisa dibilang jual jasa. Jadi kita melayani orang yang punya hajat dengan memudahkan yang punya hajat, meringankan pikiran yang punya hajat. Soalnya orang punya hajat itu kan yang dipikirkan banyak. Belum tentu yang detail-detail itu sampai dipikirkan oleh yang punya hajat. Jadi sebisa mungkin masku, suamiku itu membantu apa yang harus dipersiapkan. Jadi disitulah kuncinya kita. Jadi usaha jasa itu memang yang harus utamakan itu pelayanan ya. Gitu. Untuk misalnya harga sendiri, Mbak punya targetan nggak waktu dulu gitu Mbak? Kalau dulu jujur tidak ada. Yang penting ada job itu udah senang sekali ya Mbak ya? Luar biasa senang. 1 bulan 1 kali itu sudah luar biasa senang sekali. Terus kalau untuk budgeting memang harus diperhitungkan. Tapi selama kita bisa melakukannya dengan budget yang seminim-minimnya, karena dulu itu tadi kan memang baru keluarga gitu. Target baru keluarga, sebisa mungkin kita membantu keluarga-keluarga yang mau punya hajat. Nah, untuk budgeting kita biasanya tanya dulu ke keluarga seperti apa caranya, mau
mau dianggar berapa itu memang harus ada plot yang jelas. Tapi karena dulu memang targetnya keluarga, harganya masih harga keluarga. Iya. Oh ya Mbak, tadi kan Mbak berbicara sempat ngerental dulu ya alat-alatnya dari baju, mungkin make upnya juga gitu. Nah sampai kapan Mbak butuh durasi berapa lama, misalnya dari rental tadi hingga punya sendiri kayak gitu Mbak? Dari awal mula saya buka rias itu 2014, kayaknya masih 1 tahun itu saya masih ngerental. Masih ngerental ya. Jadi bisa dibilang kalau habis ngerias itu bisa dibilang labanya buat beli jarit 1, labanya buat beli baju 1. Tapi karena memang kebutuhannya kan banyak, rias nggak cuma baju, nggak cuma ini. Jadi durasi 1 tahun sampai 2 tahun itu saya masih ngerental, masih ada barang-barang yang rental. Itu memang perjuangan yang semoga bisa menginspirasi. Memang semuanya butuh proses. Semuanya butuh proses. Tidak akan ada usaha sih langsung jadi. Tidak ada usaha yang langsung terlihat hasilnya. Iya. Memang prosesnya luar biasa. Jadi baru dari 2 tahun ngerental, terus mungkin tahun ketiga baru punya sendiri ya Mbak? Ada beberapa barang sendiri. Dan itu pun sudah lengkap sama dekorasi. Dekorasi masku juga mipil. Jadi dulu masih ada beberapa barang yang rental, tapi sudah mipil bikin sendiri di rumah. Jadi skemanya dari keuntungan persentasenya di beberapa persentase dialokasikan untuk modal lagi ya, muter lagi kayak gitu terus ya Mbak. Ngomong-ngomong Mbak Ayu, kalau boleh tahu panutan MUA-nya Mbak Ayu itu siapa sih Mbak? Ya kalau tipe make up aku memang soft. Jadi memang ada beberapa MUA yang menjadi panutan. Yang salah satunya boleh disebutkan kayak Nanat Media, dia itu mereka memang luar biasa menjadi inspirasi. Karena make up mereka yang soft, sering banget ditonton setiap hari. Bentuknya seperti apa, tekniknya seperti apa sih harusnya. Jadi, lihat story IG, lihat feed mereka itu rajin banget setiap hari. Itu memang begitu. Iya Mbak, terus juga Mbak kalau misalnya ketika ngadepin pengantin nih, calon pengantin. Nah kira-kira setelah itu Mbak Eka Ayu dari pengantin A, pengantin B gitu, Mbak Ayu kan saya pernah juga ya diceritakan sama teman saya gitu ya Mbak. Aku pakai MUA yang si A gitu, kita sebut saja si A gitu. Kok malah didandani itu orang satu sama orang yang lainnya itu sama, jadi kayaknya dia tuh nggak bisa membaca karakter orang kayak gitu, wajah orang kayak gitu, orang dia nggak cocok untuk di make upin tebel kayak gitu, malah di alisinya tebel kan jadinya menakutkan kayak gitu. Nah kalau misalnya Mbak Eka Ayu itu memukul ratakan sama atau ada trik atau dibaca dulu karakter wajah si pengantin itu Mbak? Iya, memang harus pintar-pintar membaca karakter wajah, soalnya semua orang itu berbeda-beda wajahnya dengan karakter. Ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang tegas, ada yang lembut. Itu memang pintar-pintarnya kita membaca karakter. Jadi sebelum kita make up, kita analisa dulu mukanya. Berarti ada analisa make up dulu ya Mbak? Ada, kita analisa dulu bentuk wajahnya. Terus karena setiap orang itu punya alis 2 yang tidak sama. Itu yang luar biasa harus kita analisis. Jadi ini bagusnya dibikin alisnya itu melengkungnya di mana, melengkungnya seperti apa, tebalnya seperti apa. Dengan misalnya blush on-nya garisnya kemana, ke atas, ke bawah, ke samping, itu memang harus dianalisa dulu. Jadi nggak semata-mata semua orang disamakan gitu, enggak ya Mbak ya? Untuk suka dukanya Mbak untuk di profesi ini gitu, Mbak punya nggak sih pengalamannya mungkin bisa menjadikan inspiratif untuk teman-teman di luar sana Mbak? Mending cerita yang duka dulu. Iya. Jadi persiapan ya Mbak? Cerita yang duka dulu. Jadi karena saya itu berawalnya dari nol, dari minus, jadi memang kita itu dulu yang namanya ngerias, yang namanya perias itu kan berangkatnya paling basic. Jam 3, jam 4 sudah dari rumah. Dulu itu saya sempat ngalami masa-masa dulu yang luar biasa nggak akan dilupain. Itu pernah sewaktu hari itu aku ngerias dengan berangkat jam 3 pagi, masih pakai motor, hujan. Jam 3 pagi hujan naik motor. Itu yang luar biasa nggak akan pernah dilupakan. Dengan keadaan naik motor, hujan gerimis, lewat sawah sepi, dengan barang bawaan itu depan ada koper, aku mangku koper make up, itu luar biasa. Itu sesuatu yang nggak akan dilupakan ya. Ke bawah-bawah sampai nanti mungkin akan diceritakan ya Mbak. Itu akan kalau orang tanya suka duka, pasti yang pertama saya ceritakan itu. Gimana susahnya perjuangannya luar biasa, pagi-pagi jam 3 pagi naik motor hujan, pakai
mantel, bawa koper, itu yang luar biasa. Pernah nggak Mbak kalau ke acara pernikahan itu Mbaknya telat atau ada apa ya halangan kayak gitu yang bikin apa percaya diri atau ngacak-ngacak mood gitu Mbak? Pernah nggak? Kalau telat kita sebisa mungkin meminimalisir telat. Misalnya kita paling sangat takut untuk mengecewakan pengantin. Iya. Soalnya momen pengantin itu nggak pernah bisa diulang, Iya. cuma sekali seumur hidup. Nah, untuk menanggulangi takut telat itu biasanya kalau kita berangkatnya lebih gaji. Misalnya acara jam 8, jam 3 kita sudah berangkat dari rumah. Berarti udah di ngen ya, udah di alarm ya dari jauh-jauh hari ya Mbak? Sudah ada estimasi waktunya. Jadi kita make up berapa jam, terus perjalanan berapa jam, terus kita harus di sana misalnya prepare 10 menit, 15 menit, kita sudah perhitungkan semuanya. Kan kalau untuk misalnya joglar kota, dengan jarak yang jauh, kita nggak pernah ambil resiko berangkat pagi. Kalau luar kota kita selalu nginep. Itu untuk meminimalisir kemungkinan di jalan. Biar si klien itu nggak kecewa ya Mbak, jangan sampai. Terus kalau kita sudah di lokasi, klien juga sudah ayem, sudah lega. Iya benar. Karena apa kasus keterlambatan juga sangat fatal banget. Jadi mungkin dari Mbaknya sendiri yang menjadi perias itu jadi gugup, nggak jadi maksimal kan ya Mbak. Terus juga si pengantinnya juga moodnya mungkin terganggu, keluarga juga. Jadi benar. Terus juga Mbak kalau misalnya duka yang lain selain hujan-hujanan tadi itu apa Mbak, ada lagi atau enggak? Ya kalau dukanya memang banyak yang berkesan. Di jam orang-orang lagi enak tidur, jam 2, jam 3 itu kan lagi enak-enaknya orang tidur ya, apalagi kalau hujan. Di saat itu alarm kita sudah bunyi, sudah harus bangun, sudah harus mandi, sudah harus siap-siap berangkat jam 3, jam 4 pagi itu ya bukan kalau dibilang duka sih sebenarnya enggak, soalnya itu sudah kewajiban. Iya, karena menikmati gitu ya Mbak ya. Iya, benar-benar. Jadi apapun itu selama kita menjalani dengan ikhlas, dengan suka, itu akan meminimalisir duka. Benar. Jadi berarti kalau untuk EKAI Umah Pengantin sendiri sering double job nggak satu hari kayak gitu Mbak? Satu hari kita cuma terima 2. Terima 2 gitu 2 ya? wedding dengan acara, 1 acara pagi, 1 acara siang. Dengan jarak pindah kurang dari 1 jam perjalanan. Berarti kalau lebih dari situ sudah close. Kita sudah close. Kalau 1 hari sudah isi 2 jadwal, kita sudah close order. Itu kenapa Mbak? Ya itu tadi, kita sangat menjaga pelayanan. Soalnya kalau saya menerima pengantin lebih dari 2, pelayanan saya akan berkurang di pengantin yang ketiga. Begitu. Soalnya waktunya sudah mepet, sudah gugup, terus tenaga saya juga sudah habis. Untuk make up pengantin itu kan butuh 3 jam, satu orang 3 jam untuk make up dan misalnya hairdo, misal hijab tuh itu butuh 3 jam. Jadi kalau sudah double 2 berarti tenaga saya sudah terforsir 6 jam. Nggak kebayang kalau 3, itu 9 jam saya berdiri. Berarti jangan, mungkin ya kalau misalnya ada job 3 jangan kalap mata gitu ya Mbak ya. Jadi lebih ke pelayanannya itu yang harus diutamakan ya Mbak. Kita itu lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Nah untuk sukanya Mbak sekarang, kalau dilihat dari sukanya luar biasa dalam arti kita itu setiap hari dalam bekerja ketemunya orang-orang bahagia. Jadi kita ketularan bahagianya. Positif ya Mbak ya. Jadi ketularan bahagianya, ketemu pengantin yang lagi bahagia, ketemu keluarga besar penghajat yang lagi bahagia, ketemu tamu-tamu yang setiap saat senyum. Itu yang kita dapatkan itu luar biasa bahagianya juga. Nah itu dia teman-teman bincang-bincang kita dengan Mbak Eka Ayu Umah Pengantin. Untuk Mbak Eka saya ucapkan terima kasih ya Mbak sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan kami gitu. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman di luar sana dan memotivasi untuk teman-teman yang mau atau ingin memiliki usaha ataupun berprofesi sebagai MUA. Untuk teman-teman juga yang ingin dipoles wajahnya oleh Mbak Eka Ayu, silahkan hubungi Mbak Eka Ayu atau adminnya yang sudah disebutkan tadi ya teman-teman. Jangan lupa juga selalu dukung channel YouTube Kontak Mimpi dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.